Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rep. Ini adalah vlog dimana kita akan melihat sisi-sisi terbaik daripada Angola Garden. Jadi ini masih kamera ini ya, masih kamera depan. Nah, ini adalah pintu masuk daripada kebun dari Angola Grape yang lokasinya tentunya ada di Bogor. Oke, kita langsung aja kita ke kamera belakang. Kita akan membahas semua ini ya, semua struktur-struktur daripada greenhouse dan intinya daripada kemewahan dari greenhouse-nya ini. Langsung aja cek it out. Di awal kita disambut di pendopo atau di saung, tempat nantinya buat nongkrong-nongkrong para pecinta tanaman anggur sekaligus untuk beristirahat sebelum memasuki greenhouse-nya. Nah, nantinya di depan ini juga, akan ada tanaman anggur. Nah, ini udah ditanam rootstocknya dulu. Nanti kalau udah bagus baru di grafting. Ada sebagian juga udah di grafting. Oke, langsung aja kita ke greenhouse-nya. Oke, di awal kita sudah disambut dengan kata-kata Wilujeng Sumping di kebun anggur Angola Garden. Jadi Angola ini juga didukung oleh tentunya Angola sendiri, KPAB, maksudnya Komunitas Pecinta Anggur Bogor. Nah, ada kebun anggur mini, ada USF, ada Grape Expand, ada Kang Ipul Grape dan Sawarga. Oke, di sini kita disambut juga berbagai jenis tambulan pot di sini. Nice, subur-subur ya. Lihat hijau-hijau royo-royo. Kita langsung di depan ini ada segitiganya di atas seperti ini. Nanti akan kita lihat ke dalamnya. Oke, kita langsung lihat ke dalamnya. Oke, di dalam disambut greenhouse mewah dari Angola Grape. Oke, seperti ini. Jadi di Angola Grape itu sudah memenuhi standar daripada greenhouse buah. Kalau tidak memenuhi standar tentunya nggak bagus untuk tanaman buah sendiri, karena greenhouse untuk tanaman buah dan tanaman sayur itu berbeda, guys. Kalau greenhouse untuk tanaman buah, wajib faktor-faktor yang harus dipenuhi: satu, sirkulasi udara harus ada; dua, ketinggian para-para dan atapnya itu juga ada minimal 1 meter. Kalau 1,5 meter lebih bagus lagi. Jadi di sini kita bisa lihat di bagian atas, dia ada jalur sirkulasi udara masuk dari atas keluar ke bawah gitu. Nah, keluarnya mana? Kalau tadi dia ada masuk dari atas, nah itu kan ada sirkulasi udaranya tuh. Nah, di atas tuh bagian atas, jadi kayak zigzag gitu. Nah, di sini ada pembuangan udaranya. Pembuangan udaranya dilapisi oleh insect net juga. Nah, udara bisa keluar dari sini, bisa dari sini juga. Ini insect netnya, bener-bener hama itu nggak mungkin masuk kalau misalkan kita tertutup full seperti ini. Oke, kita langsung aja lah ke intinya. Nah, kerapihan yang diciptakan di satu greenhouse, rapih banget. Ini masih greenhouse yang pertama ya. Kita akan masuk ke greenhouse yang selanjutnya yang mewah banget. Oke, kita lewat pintu belakang sampai sini disambut sama kemewahan greenhouse. Itu yang saya bilang tadi, ketika atap di atasnya ada atap lagi, ketika angin bisa masuk dari sini. Oke, kita sudah sampai, kita bisa lihat rapihnya ya. Nah, kita tinggal bayangkan aja, ini proses greenhouse-nya itu menggunakan sistem teralis. Nah, teralis dia nanam ininya dulu ya, rootstocknya ditanam, nanti kalau udah agak besar, akar udah bagus, baru disambung dengan rootstock impor, dengan anggur impor maksudnya, seperti ini. Ini teralis ya. Kalau dari samping sini kita bisa ngeliat banget, jelas banget itu. Nah, itu atapnya untuk sirkulasi ketika angin masuk ke sini dan dia bisa keluar dari insect net ini. Itulah standar daripada greenhouse buah. Langsung aja deh kita lihat di dalamnya juga. Sebelum ke dalam mungkin kita enak ngitung greenhouse ada berapa ini di Angola ya. Angola nih greenhouse yang paling gede di dari sini 1, di sananya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 di depan, 1, 10 di rumah, 1 lagi 11. Modal. Oke, kita masuk di greenhouse yang masih belum berbuah lah, ibaratnya memang belum waktunya untuk berbuah. Kita akan masuk seperti ini. Lihat kerapihannya, amazing. Apa ini? Set dah buah. Nice, bunganya gede ya. Nah, bunganya masih pentil, boleh digoyang-goyangin gini supaya
bunga-bunga yang nggak jadi nggak nempel, akhirnya jadi jamur. Nah, digoyang-goyang ini jadi bersih deh. Nice, tinggal dijarangin. Nice. Wow, ini ada bunga juga. Jadi ini keren banget. Jadi greenhouse. Jadi ini yang warna hijau adalah wheat mat. Nah, kalian bisa cari di internet atau di tempat-tempat yang jualan kayak di Shopee atau Tokopedia. Namanya wheat mat. Nah, wheat mat ini tidak seperti mulsa pada umumnya yang mulsa plastik. Wheat mat ini terbuat dari seperti bahan karung gitu, tapi dia awet ya. Dia bisa menyerap air ya. Bagusnya kalau wheat mat ini dia bisa menyerap air. Jadi kalau ada air masuk ini dia nggak tergenang, jadi dia bisa nyerap juga. Dia bisa nyerap pupuk juga ini. Nah, jadi ini lebih recommended kalau misalkan untuk alas daripada kita pakai pond block ya. Nah, seperti ini. Di sini juga pakai sistem pengaliran air drip atau drainase tetes ya. Gini, nah nanti keluar airnya di sini. Satu pohon, satu mata ini. Nice. Kita lanjut. Oke, di sini ada aktivitas penyiraman juga. Ini penyiramannya juga manual nih. Ada manual, ada otomatisnya. Halo, Om. Nice, mantap. Terbaik nih. Buahnya ngeri banget. Ini jenis apa nih Om yang ini nih? Gospi juga? Oh, ini akademik. Tapi gimmick yang sebelah situ bukan. Oh, bukan. Ada 2 varietas kali ya di greenhouse ini. Ada tenang juga. Ini masih before guys. Mungkin sekitar habis lebaran lah ini kita bisa afternya atau hasilnya gitu. Buahnya. Jadi kita bisa lihat nih buah-buahnya dari sini. Oke, slowly, santai. Gila kan? Ini kalau jadi buah kayak apa nanti? Dengan Om siapa ini Om? Om Uya. Salam kenal Om Uya. Oke, ini kok udah ada dripnya, tapi kok disiram Om? Ini pupuk buat buah lanjutan Om. Oh, pupuk buat buah lanjutan, pemupukannya. Jadi kalau drip itu cuma air biasa. Kalau pupuk kita manual. Oh, siap-siap, mantap. Dilanjut Om, yang semangat Om Uya. Siap, Om. Nice, mantap. Kita muter lagi Om ya. Oke, di sini di sisi yang selanjutnya. Oke, kita jalan cepat aja. Buset, ini apaan? Sistem teralis, buahnya kayak begini, banyak banget gila. Nice. Udah ada yang mateng ini. Om Uya, minta 1. Ya, Om. Om Agus minta 1. Iya, ambil aja Ki, santai. Oke, siap. Buset, crunchy, manis. Pak, siram Pak. Kompak ya, di Angola ini kompak. Kita dorong. Oke, open the door. Kita lihat lagi buahnya. Angola grape, Angola garden. Nice. Emang nggak akan pernah bosan sih kalau ngeliat buah anggur kayak begini, karena gue tahu masa depannya gitu loh. So tahu banget gue masa depannya ini kalau misalkan berjalan mulus, diizinin sama Allah, ini akan jadi buah yang mantep banget nantinya. Gila. Jadi ini ada putih-putih di sini ya guys. Putih-putih ini adalah fungisida. Fungisida memproteksi buah supaya buah nggak kena jamur. Biasanya kalau untuk buah seperti ini mencegah jamur atau melindungi dari jamur, kita menggunakan bahan aktif pemulus atau bahan aktif sulfur belerang. Mereknya pemulus, kamulus dan lain-lain. Yang penting bahan aktifnya tuh belerang, bentuknya powder atau serbuk begitu putih. Tapi kalau misalkan nggak beli itu, pakai yang murah juga nggak apa-apa. Mama lemon 1 tetes sama garam sejumput itu pun udah cukup. Itu juga bisa bikin mulus, tapi ngurusinnya yang benar-benar. Jadi kita senantiasa melakukan yang namanya penyemprotan mama lemon dan garam itu sering, jadi buahnya bersih gitu. Tapi kalau untuk skala produksi begini yang banyak begini, pakai yang bermodal dikit nggak apa-apa, hasilnya pun akan lebih bagus nantinya. I love you.
Kita akan bahas sistem dripnya. Jadi sistem drip ini ternyata emang dilakukan untuk penyiraman air saja. Kalau untuk memupukan masih berupa manual gitu ya. Oke, di sini adalah keran-keran kontrolnya. Jadi di sana kan ada 4 jalur ya, 4 jalur 4 jalan. Di sini juga ada 4 jalan. Oke, ini yang utamanya, yang kuning ini utamanya. Nah, ini untuk pembaginya seperti ini. Tuh, pembaginya. Jadi kalau misalkan ini buka, yang nomor 2 hidup itu. Nah, kita tutup lagi gitu. Karena buat tes doang. Oke, kita akan ini deh lihat strukturnya biar lebih detail. Kawan-kawan juga bisa melihat. Kalau ingin meniru tinggal dicontoh saja. Seperti ini. Ini kurang lebih sekitar lebarnya dari sana ke sana itu 10 meter deh kurang lebihnya. Seperti itu. Bagian atasnya bisa dilihat seperti itu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ayo dong. Nah gitu. Oke, kita akan lihat struktur dalamnya. Oke, struktur dalamnya. Nah, ini tralisnya nih. Ini tralisnya seperti ini. Itu seret ke atas. Nah, itu kuncinya seperti itu. Kuncinya di sini seperti itu. Tralisnya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Nih. Itu gini pun bisa. Struktur dalamnya, nah, dari sana ke sana seperti itu. Untuk dinding-dindingnya pakai insect net, ada herbelnya juga. Nah, dikasih tatakan herbel gini bawahnya. Seperti itu gitu. Nah, segitiga limas ya. Titik pentingnya sih ada di sini ya. Di sini kita membuat segitiga dulu, tapi di atasnya ada segitiga lagi. Untuk apa? Untuk si atap tambahannya di atas supaya sirkulasi udara dari atas bisa masuk ke bawah. Insya Allah kalian juga bisa membuat. Untuk inspirasi, kalau misalkan kalian mau tukang tolong bikinin dong kayak di video ini. Jadi oke. Lihat greenhouse ini menghadapnya semuanya arahnya sama gitu ya. Nah, ini nggak sembarangan nih guys, ada hitung-hitungannya gitu, hitung-hitungan feng shui-nya lah ibaratnya. Nah, kita bisa lihat itu ada pohon miringnya ke sono. Itu ada pohon miringnya ke sono. Itu lihat banyak pohon miringnya ke sono. Artinya angin akan sering arahnya ke sana. Kalau arahnya ke sana, masuk itu ke situ. Tapi kalau misalkan greenhouse-nya madepnya ke sini, kan nggak masuk akal gitu. Nah, greenhouse ini juga diciptakan melihat arah anginnya. Oke, di sini akan saya tambahkan. Jadi untuk menentukan arah angin dan coakan daripada greenhouse-nya itu juga sangat penting. Tapi yang perlu kalian ingat satu. Ketika di tempat kalian anginnya itu gede banget, harus berhati-hati. Harus dipastikan bahwasanya greenhouse kalian itu benar-benar kokoh. Kalau misalkan terjadi bencana angin puting beliung, kalau greenhouse kalian tidak kokoh atau tidak ditanam di tanah atau tidak ada pondasi atau bajaringan atau bambunya itu tidak nancep ke tanah, itu bisa ngangkat greenhouse kalian. Yang hasil bukannya bener malah acak adut gitu. Jadi bener-bener harus diperhatikan ya konstruksinya. Yes, dilanjut lagi videonya. Jadi anginnya bisa masuk dari atas, keluar dari bawah. Sirkulasinya muter terus. Kalau sirkulasinya nggak muter terus, bisa numpuk debu. Kalau numpuk debu di mana? Di daun. Kalau daunnya itu banyak debu, fotosintesisnya akan berkurang, terganggu. Kalau masuk debu, agak lembab, bisa numbuh jamur juga. Atau jamur powdery mildew di atas daun itu. Itu juga merupakan sesuatu yang bisa bikin pecah buah. Tuh. Pecah buah lah, pohonnya kurus lah gara-gara jamur itu. Jadi jamur itu lumayan berbahaya ya, berbahaya banget malah. Ini greenhouse yang masih dalam fase penanaman bibit dulu ya, bibit lokal, bibit rootstocknya maksudnya. Ini rapih banget, mewah. Gua nggak sabar ngelihat ini perkembangannya setahun lagi kayak gimana. Ini pasti keren banget sih, gue bakal kangen banget, penasaran banget.
Pemasangan bitmatnya rapih banget. Jadi bitmat ini dipasang dan ada ininya ya. Nah ini ada kayak besi gitu, nah, besi pasaknya gitu supaya kuat dia, supaya nggak geser-geser juga, terlihat rapih banget malah. Buat main sepatu roda bisa kali ini. Terlihat bisa, tapi kan nggak, bawahnya tetap tanah. Kenapa sih pakai widmat gitu ya? Pakai widmat itu untuk mencegah gulma-gulma berlebihan tumbuh di sini. Kalau misalkan gulma tumbuh berlebihan nggak enak dipandang juga kan. Terus untuk ngebersihinnya juga ribet. Daripada kita pakai herbisida, ya pakai herbisida itu akan ngerusak tanah. Mendingan pakai widmat aja, aman. Toh akar anggur ketika tumbuh juga bisa masuk ke dalam gitu, melewati bawah widmat ini. Ini. Jadi nah ini strukturnya gede nih. Jadi nggak kayak yang Greenhouse di sana, ini lebih gede lagi, lebih tinggi lagi. Nice. Tapi hampir sama strukturnya. Jarak antar tiangnya ini sekitar 1, 2, 3, 4 meteran. 4 meteran jarak antar tiang ini ketemu yang tiang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 24, tambah sono paling 2 meter, sekitar 25 meter lah. Oke, ini kan lumayan tinggi nih, tanamnya tinggi nih. Jadi ini datar-datar, jadi anti banjir. Ini juga ada drainase air pembuangan ya, aktif juga ini drainasenya. Oh, tahu-tahu gue just sampai aja nih. Kita akan lihat nih, kita akan kulik nih buah-buahnya nih. Gila kan buahnya. Nice, gede banget ini, gila. Mantap. Kita akan sana. Ini kayaknya gue sulit nyari angle karena isinya buah semua ini. Nah, ini buah anggur udah gede banget tuh, udah mekar tuh. Gila kan? Ini buah-buah anggur semua. Ini buah semua. Gue yakin habis lebaran pasti udah matang semua nih, insya Allah. Buah semua, sampai bingung syuting. Buah semua. Nah ini juga buah, bersih buahnya. Set. Oke, dilanjut. Jadi selain di sini tempat pelatihan juga, tempat berkumpulnya orang-orang anggur juga, di sini juga jual bibit loh. Jadi kalian juga bisa beli bibit di sini. Nomornya saya akan cantumin di bawah ini. Nah tuh, catat tuh. Nah bibit-bibitnya sehat-sehat. Ini masih bibit belum layak jual karena masih kecil-kecil. Nanti kalau udah bagus, sudah cakep, baru deh dijual. Nih bibitnya seprut, cakep. Oke, cukup sekian jalan-jalannya. Banyak banget ilmu yang bisa didapat, pengalaman yang bisa didapat di sini. Nggak tahan banget, pengen cepet setahun lagi kayak gini nih. Pasti bakal bagus banget tuh. Tonton terus Tangerang Rip. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna untuk kalian.